Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rohali dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tugas, yaitu jelaskan setiap gambar di bawah ini dengan mengacu pada materi integrasi sosial. Gambar pertama. Gambar tersebut menunjukkan bentuk integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, sistem sosial, dan lain sebagainya. Keberagaman Indonesia berada dalam suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui semboyan tersebut terjadi proses integrasi nasional di mana perbedaan yang dapat dipersatukan sehingga tercipta keselarasan, persatuan, dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Adanya perbedaan yang beragam tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia yang terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gambar kedua, integrasi bangsa. Dalam Kamus Sosiologi atau Haryanta 2012, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah pembentukan suatu identitas nasional. Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa integrasi bangsa yang terjadi pada gambar tersebut dapat menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan berbagai suatu kesatuan bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini adalah lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Gambar ketiga. Gambar tersebut menunjukkan masjid dan gereja yang berdekatan. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Hindu Buddha, Konghucu. Adanya perbedaan agama yang dianut masyarakat dapat memicu munculnya konflik yang menimbulkan perpecahan. Namun, melalui sikap toleransi yang dikembangkan oleh para pemeluk agama dapat menciptakan suatu integrasi nasional. Hal ini dapat menghindari perpecahan dalam negara. Gambar keempat menunjukkan integrasi budaya yang menjelaskan tentang penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga bisa mencapai suatu kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Gambar kelima. Gambar tersebut menunjukkan integrasi sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Gambar tersebut juga menjelaskan tentang salah satu faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya integrasi sosial, yaitu ada tuntunan perkembangan zaman. Adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman, sama halnya seperti yang ada pada gambar. Gambar selanjutnya juga sama, yaitu integrasi sosial yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Gambar tersebut menjelaskan tentang aktivitas jual beli online. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Romusa. Romusa merupakan contoh pemaksaan terhadap rakyat Indonesia di masa lalu. Perbudakan pada masa lalu merupakan contoh lain dari akomodasi pemaksaan. Bentuk akomodasi sebagai akibat pemaksaan kehendak oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain disebut akomodasi pemaksaan. Gambar ke-8. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat, sama seperti yang ada pada gambar. Kerjasama yang terjalin antara kelompok sosial dalam masyarakat multikultural memiliki pengaruh yang besar dalam integrasi sosial. Hal ini dikarenakan dalam kelompok sosial yang berbeda saling menyesuaikan diri, melengkapi, membutuhkan, dan tidak memaksakan kehendak yang dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Kelompok sosial yang berbeda tersebut melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Gambar ke-9 merupakan bentuk integrasi sosial dalam bentuk koordinasi. Koordinasi merupakan faktor yang dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda.
Gambar ke-10 merupakan bentuk integrasi sosial dalam proses asimilasi. Asimilasi sebagai proses sosial yang ditandai oleh semakin berkurangnya perbedaan antara individu dan antar kelompok. Melalui asimilasi, kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat majemuk saling berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan kelompok sosial tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Dengan demikian, integrasi dalam masyarakat akan tercipta. Gambar ke-11 menunjukkan tentang integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan yang ada pada gambar. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Gambar selanjutnya menjelaskan tentang integrasi sosial yang menunjukkan tentang adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Gambar di atas merupakan integrasi koersif dilakukan oleh polisi dengan memberikan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Hal ini dilakukan karena polisi mengalami kesulitan untuk membubarkan para demonstran. Gambar terakhir adalah toleransi, sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Toleransi penting untuk diterapkan karena kondisi Indonesia yang begitu heterogen. Dengan adanya toleransi membuat masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun meski berbeda-beda suku dan agamanya.